Ayo rek, bontot be aku. Oke Popolo, di tahun 2025 aku kepikiran bikin playlist masak tapi menu-menu yang gampang dan juga mudah untuk dibawa ke sekolah ataupun ke tempat kerja alias bontot. Nah buat yang nggak tahu arti kata bontot, agak ngerti lek cuma di Malang apa di Surabaya atau cuma di Jawa Timur. Tapi bontot itu artinya membawa bekal. Jadi biasanya di sekolah kok, lo kan gak nang tak, gak nang kantin tak, gak aku bontot. Nah kayak gitu. Nah di video kali ini kita bakal bontot, tapi kita bikin sama persis kayak yang di Squid Game. Cuman mungkin agak beda dikit soalnya makanan yang muncul di Netflix itu aku pun dulu pernah nyoba dan makanannya sebenarnya nggak seenak yang dibayangkan. Sungguhan ada beberapa menu yang biasanya waktu dibawa ke sekolah sesama teman-teman kayak nggak suka gitu loh. Nah jadi tak pilih yang enak tapi penampilannya masih sama kayak di Squid Game. Dan buat ibu-ibu ini bisa kita buat anak kita yang pergi ke sekolah ataupun suami yang berangkat kerja. Tak jamin enak, jadi langsung kita buat. Pertama-tama kita butuh nasi. Nasinya tadi udah tak buat pakai rice cooker. Untuk nasi tentunya tahu lah ya cara bikinnya. Jangan nanya mas bikin nasi gimana, masak dicuci dulu sampai airnya gimana. Kan nggak usah. Untuk nasi siapkan sendiri, nggak bisa. Beliau di warung nasi putih itu. Oke? Untuk lauknya aku udah mikir 4 lauk, yaitu yang pertama 멸치 볶음 kayak gini. Yang kedua, sosis digulung sama telur ataupun dibungkus sama telur. Ketiga, telur mata sapi. Nah, ini mudah, pasti udah banyak yang tahu cara bikinnya. Dan keempat, kimchi bokum. Yang ini mungkin agak susah untuk nyari kimchinya, tapi kalau ada, bikinnya gampang banget. Langsung kita mulai dari kimchi bokum. Pertama-tama kita langsung bakal bikin kimchi bokum. Nah, wis kayak gini kita panaskan dulu dan untuk masakan yang ini lebih tak sarankan pakai yang teflon. Kalau pakai yang besi kayaknya agak susah soalnya ini bakal banyak gulanya, agak peliket. Agak mirip sama tempe ora-arek. Untuk bahan-bahannya nggak terlalu susah. Tentunya kita butuh ikan yang kecil kayak gini. Kelihatan nggak yo? Yo, ikan yang kayak gini ini yang utamanya soalnya kalau nggak ada ini, ya nggak iso. Harus ada ini. Beli yang kayak gini, ikan kering gini yo. Di Korea ini kita bilangnya 멸치, ikan kecil. Dan waktu kecil orang tua itu mesti bilang makan banyak ini soalnya ini banyak kalsium. Kamu nggak makan ini nggak tinggi loh. Yo, 멸치 볶음 ini adalah makanan yang paling dibilang tinggi kalsium dan kalau kamu nggak makan jadi pendek. Yo, ini. Pertama-tama bakal kita agak kayak oseng-oseng dengan tujuan memperkering teksturnya biar nanti lebih sedap. Apinya nggak usah terlalu panas karena tujuan kali ini kita lebih mengeringkan biar nanti sausnya itu benar meresap dan mantep. Kalau udah sekali buat karena ini itu bakal di coating pakai gula agak tahan lama, bisa disimpan kulkas kayak 1-2 bulan kayaknya aman. Ikan ini kok mencolok dewe yo ketika dipanas no. Meletik-meletik lah ya. Mungkin sekitar 5-10 menitan ya. Oh, dan perlu diingat, aduh wajah ini gede malikuta kabeh. Dan perlu diingat aku ini bukan chef, jadi aku itu masak caranya yang mudah tapi sebisa mungkin enak untuk dikonsumsi. Jangan terlalu panas, kita kasih minyak goreng dulu sedikit. Secukupnya. Nah baru pakai bawang putih. Ini apinya jangan terlalu tinggi soalnya kita nggak mau bawang putihnya terlalu masak. Jadi api kecil lah ya. Yang penting agak ada bunyi meletik-meletiknya dikit dan bikin bawangnya ini memberi sensasi di minyak goreng. Sebatas itu aja. Sekiranya udah segini baru kita masukkan ikan terinya ini, oke? Nah, bumbunya harus kita aduk biar bawang putihnya ini merata. Sekitar 1 sendok makan. Aku nggak terlalu ini yo, iso ngepaskan seberapa. Soalnya aku pun harus nyicip biasanya, tapi ya pokoknya nah seginian lah. Habis itu kita tumis lagi. Ini kecap asin ya. Di sini kalau misalnya Popolo punya cabai hijau, bijinya dibuang, lalu kulitnya hijaunya itu potong-potong masuk ke sini juga bakal jadi indah. Oke, kayaknya udah merata. Baru kita tambahkan gula sekitar 2 sendok mungkin. Atau lebih ya, 2-3. Wah kayak kakean dikit, tapi nggak apa-apa. Karena kita memang harus mengcoating. Kalau misalnya punya yang sirup gitu ya, lebih bagus gulanya setengah, sisanya pakai sirup. Soalnya sirup itu kan udah leleh, jadi lebih mudah lagi untuk dipakai. Tadi aku lupa, kalau misalnya ada ini arak masak juga boleh, tapi buat Popolo yang misalnya nggak mau pakai arak masak, jangan. Ini untuk mengurangi bau amisnya ikan.
Lali aku, harusnya tadi setelah sama bawang putih. Tambahin gula ya. Yo, memang terlihat agak banyak, kayaknya sekitar 5 sendok total ini yo. Harus benar-benar ada kristal sirup soalnya di lapisan luarnya. Ini masih terlalu kurang menggumpal. Tak tambahin air biar lebih menggumpal. Ini lumayan mirip kayak. Agak manis dikit. Agak kemanisan dikit ya. Gulai agak kebanyakan punya aku. Tak tambahin sedikit, kita pasin. Yakin. Nah, di sini sebelum benar-benar selesai, tambahkan sedikit biji wijen untuk menambah kesan estetiknya. Wis, apinya boleh dimatikan mulai sekarang. Lumayan mirip. Wis, lumayan mirip. Gini menurutku wis nggak buruk-buruk banget. Yo, cuman kalau ada sirup mungkin nggak semanis ini tapi lebih pliket. Soalnya ini aku pengennya lebih pliket dari ini, tapi lihat tambahin lagi gulanya jadinya terlalu manis. Oke. Nah, untuk myeoji bokum udah jadi, kita taruh di satu piring kecil. Lengkap di sini, tapi taklah benar. Oke, untuk myeoji bokum udah jadi, hasilnya kayak gini. Tak coba yuk. Lumayan. Oke, myeoji bokum udah jadi. Berikutnya kita bikin telur mata sapi, habis itu minyaknya kita pakai lagi untuk bikin sosis, dan minyaknya itu bakal kita pakai lagi untuk bikin kimchi bokum. Langsung tak tutupi. Oke, wis tak bersihkan. Nah, sekarang kita udah siap untuk masakan berikutnya. Oke, berikutnya kita bakal bikin telur mata sapi. Tentunya telur mata sapi nggak susah. Yo, gimana? Ini nggak perlu tak jelaskan lah. Langsung kita pakai minyak kan, masak satu. Lali nggak sotele jambul. Wis. Nah, tentunya kita pakai minyak. Yang ini satu-satunya makanan yang menurutku lebih penting kecantikan daripada rasanya. Soalnya bakal ada di tengah kayak bunganya gitu loh. Oke, udah. Sebenarnya sosis yang digunakan di Squid Game itu namanya itu 옛날 분홍 핑크 소세지. Itu sosis zaman dulu yang beli yo. Panjangnya segini, sungguh. Oh, beli segini. Tapi sekarang ini nggak terlalu populer soalnya rasanya yo kanji tok itu. Apa sih ngomongnya? Hambar, nggak enak, tekstur dagingnya juga nggak ada. Nah, hari ini kebetulan di rumahku adanya sosis yang ini. Oh, ini adanya yang babi, aku maaf ya. Johnsonville yang keju. Aku adanya ini, sosis apa aja nggak masalah. Kita pakai sosis apa adanya yang ada di rumah, lalu kita gulung pakai telur, oke? Yang ujung ini kayaknya nggak cantik, jadi tak buang dulu ke mulut saya. Aman, oke? Nah, ini udah siap. Yang ini kita bakal rendam ke telurnya sini. Dan kalau misalnya sosisnya bol-bol itu yang agak asin, ya bawaannya dari pabrik yang udah asin, berarti di telurnya jangan dikasih terlalu banyak garam. Nah, ini kita bungkus kayak gini. Mungkin dibandingkan chef saya sangat kurang, tapi dibandingkan orang biasa nggak jelek-jelek banget. Oke. Nah, ini satu demi satu. Telurnya kayak satu cukup ya, kakean aku dua ini. Cuman karena telur yang dua ini udah lama. Saya tangan besok tak susah pakai om. Nah, iya enak sih. Yo, aku sangat-sangat nyaman pakai sumpit. Yo, kurang dapat, ini agak tebal juga. Oke, jadi sekarang kalau ini mateng, 3 dari 4 lauk udah jadi. Setelah ini kita tinggal numis kimchi. Oke, sekarang gilirannya kita masak kimchi bokum. Bokum itu artinya tumis, kimchi yo, kimchi. Artinya kita tinggal menumis kimchi. Tapi misalnya ditumis itu kan ya kurang sedap. Tak ajari cara mudahnya gimana. Oke, tentunya nggak semua polo-polo punya kimchi di rumah karena bukan orang Korea. Kalau orang Korea biasanya pasti ada. Yo, entah dimakan atau enggak, adanya ada. Nah, kayak ini di rumahku wis agak lama ini, tapi karena kimchi ini tahan lama, jadi yo nggak apa-apa. Pertama-tama kita panaskan. Nah, biar enak, pakai minyak goreng nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Tapi kalau punya, pakai minyak wijen lebih sedap rasanya. Kayak apa yo? Beda pokoknya, cobaan. Pakai minyak wijen. Tapi kalau minyak wijen ini karena dia ini cepat ngasap, jadi api ini nggak boleh terlalu panas. Makanya agak dicampur sama minyak goreng. Ini tipsku sendiri, aku nggak belajar dari chef mana gitu, enggak. Oke, agak tak campur kayak gini, biar
panasnya itu bisa agak lebih tinggi. Nah, kalau udah kayak gini, jangan lupa siapkan gula sama gochugaru. Gochugaru ini aku juga yakin nggak semua polo-polo di Indonesia punya karena ini bahan yang Korea banget. Kalau nggak ada nggak apa-apa, cuman kalau ada lebih baik. Kalau misalnya terpaksa pakai obonjapi. Kalau benar-benar terpaksa pakai obonjapi. Dan sebenarnya ini cuma buat menambah rasa pedas sama sedikit warnanya. Oke, kalau udah kita langsung masukkan kimchinya. Soalnya punya aku ini udah kepotong-potong. Atagarashi. Yamput. Sorry. Nah, apinya kita kecilkan dikit, nggak usah terlalu gede-gede. Dan ini agak dibuat nyemek kimchinya, jadi agak nyemek minyak gitu. Jadi harus kita panaskan terus sampai agak nyemek-nyemek, kimchinya agak membening, oke? Jadi ini kalau ada minyak wijen ya, aromanya sungguh enak banget. Sekarang ini bisa ada aroma-aroma beda. Kalau cuma pakai minyak goreng, beda. Oke, nah di sini kita tambahkan gula agak banyak dikit, karena kimchi sendiri itu biasanya agak ada kecutnya ya. Kalau kimchi yang udah agak lama, itu tambahkan gula. Cuman karena kimchiku nggak banyak, mungkin sekitar 1 sendokan ya. Kalau ada, Kalau ada, ini ditaruh secukupnya, cuman nambah rasa pedas sedikit sama merahnya. Ini aku sengaja pakai gochugaru yang agak gede, biar lebih kelihatan ada merah-merah, ada bintik-bintik merahnya. Gini kan lebih kelihatan kayak wah. Ini tadi ada ini bawang putih sisa tak masuk no. Jadinya itu warnanya nggak terlalu merah, agak oranye dikit ya. Kita tambahin minyak wijen dikit. Karena nyemek-nyemek minyak lebih enak menurutku. Nah, kelihatan agak ini toh, nyemek-nyemek minyak gini. Nah, ini berarti udah jadi. Tak cobain dikit ya. Kurang manis. Wah, lagi pakai kelegan nih. Oke, kita cobain lagi. Jadi gulanya agak banyak ini yo. Ini baru enak ini. Oke, karena udah kita pindahkan ke mangkok lagi. Hasil jadi ini kayak gini loh. Kelihatan nggak? Agak lebih modelnya kayak kimchi disambeli lah istilahnya. Jadi agak nyemek-nyemek sambal gini ya. Oke, jadi kayak gini emang nggak rapi. Sekarang mari kita masukkan ke dalam kotak makan ataupun doshirak biar lebih ting tung. Oke, tak lagi. Sebenarnya doshirak yang digunakan di Ujunggo Game itu doshirak yang dari besi gitu. Kan kesannya itu kayak rapet. Benar, itu bener kayak wadah besi. Atasnya itu cuman naruh gitu. Itu belas nggak gigit bawahnya gitu enggak. Itu misalnya kamu bawa ke sekolah, kadang sampai di sekolah mau kebuka lagi sini keluar lah, itu sering terjadi. Makanya biasanya itu dikareti. Iya sih, konsep untuk di video penting tapi lebih realistis. Jadi aku apa adanya pakai nasi, pakai lock and lock kayak gini. Nggak disponsor lock and lock, tapi kalau lock and lock tertarik boleh. Nah, pertama-tama kita taruh melci bokumnya dulu pakai sendok ini. Aku sengaja bawa sendok beberapa sebelah sini. Berarti nasinya jangan terlalu banyak karena kalau kakean nasi, lauk sedikit gak enak. Nah, tata serapi mungkin. Baru kayaknya tak taruh sosis saya di tengah. Sebenarnya kalau yang di film itu pakai kungjaban, pakai kacang yang disaus hitam. Nah, kenapa aku nggak milih itu? Bukannya nggak bisa masak, nggak susah. Cuman waktu SD biasanya banyak yang nggak suka kacang-kacangan. Makanya tak ubah ini. Oke, jadi ya ini agak tak ubah. Anak-anak SD yang mamanya bikinkan ini berterima kasihlah kepada saya. Kalian hampir makan kacang. Oke, kayak gini. Kimchi bokum. Nggak rapi kayak gini. Harusnya kimchi bokum dulu baru sosisnya di tengah ya, salah aku. Terakhir kita taruh ndoke. Ndoke ini yang paling penting ini. Nah, oke, udah jadi kayak gini. Dan kalau di Netflix kan kesannya gini ya tuh, ditaruhnya pakai sendok yang juga karbu kayak gini. Nah, ini hasil jadinya. Sekarang coba tak makan dan juga kita tanya reviewnya dari Jinet mungkin ya. Oke, jadi sini udah kesini, tak persilahkan untuk buka. Can you try to open? Okay. Ooh, it's a bento box. Oh, doshirak. Just break it, is it? Up to you. Yeah, you can just eat it as much as you want. As how you want. Okay. 그래.
So nice. Which one? I ate everything together, one shot. This is nice eh. What do you do? It's a little bit sweet. Yeah. Right? Oh, Maita. can I try? Must eat one shot like that. So nice eh. Mantap. What would you rate it out of 10? Kita tanya skornya. 9.5. Oke, jadi gampang, mudah, enak buat bontotin anak ataupun suami ataupun istri. Oke, Bapak, makasih sama nonton video kali ini. Tak makan dan waktunya si bocah ini juga makan. Dadah. No wonder it feels so oily. Nice. Nice.